Maha besar Allah yang kami sembah dalam nama. Apabila malam hari ini kami masih dapat kembali bersekutu, ini semua bernugerah cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena Tuhan pun kami berada saat ini, awatlah kami melalui kebenaran menyembuhkan, firman-Mu yang akan memulihkan, firman-Mu yang akan menghibur, firman-Mu yang akan menuntun, firman Tuhan itulah yang akan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi, menaungi setiap kami yang ada di Zoom ini semua, tanpa terkecuali. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami siap mau bersama-sama belajar, memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya berdoa agar kiranya semua ada senantiasa dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan matan untuk kita dapat melakukan segala atas kita hari. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, di malam hari ini saya ingin memberikan tema renungan kita, yaitu tentang kematian. Arti kematian yang akan kita pelajari malam ini adalah apa sih perbedaan kematian orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apa sih bedanya kematian orang benar dan orang fasik? Nah, Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-8 bagian A berkata begini. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saya melanjutkan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, saudaraku. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudaraku, kematian adalah hal yang pasti yang akan dialami oleh setiap makhluk, termasuk manusia. Apakah itu cepat atau lambat, kita semua berada di barisan antrian kematian. Senang, tidak senang, ini waktu tidak bisa kita hindari, saudara-saudara. Nah, firman malam ini memberi pengertian, memberikan sebuah pelajaran kepada kita, ya, akan perbedaan kematian orang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Firman Tuhan jelas mengatakan, setiap orang pasti akan mati, lalu dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tujuannya adalah agar setiap orang memperoleh apa yang patut, agar setiap kita untuk diterima atau kita terima. Yang menjadi pertanyaan,
pertanyaan adalah, apabila setiap orang pasti mati, lalu apa perbedaan kematian antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Nah, berikut saudara-saudara adalah contoh yang dapat ingin saya bagikan untuk kita semua. Sekaligus kita belajar, saudara-saudara. Karena banyak orang yang bertanya, aku nanti pasti enggak sih kalau mati masuk surga? Aku ini nanti kalau mati mau kemana sih ya? Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 berkata, saudara, dan debu kembali menjadi debu tanah. Maaf, saya ulangi. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya apa, saudara? Yang pertama, saudara, kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 yang berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya, saudara, ada peralihan. Manusia yang mati akan beralih. Ya, debu menjadi tanah. Dan roh kembali kepada si empunya yang mengaruniakannya. Yang mengaruniakannya adalah Tuhan. Ya, tubuh kita menjadi tanah. Beralih, saudara. Jadi apa itu kematian? Kematian adalah perpisahan tubuh dengan jiwa dan roh. Tubuh kita tahu persis terdiri dari daging, ya, ada tulang, ada darah. Itu adalah tubuh kita, bagian tubuh kita. Jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, terus kehendak, kemauan, itu adalah jiwa manusia. Roh, ya, itu terpisah dari tubuh kita, dari jiwa kita, setelah kita nanti harus mati, saudara. Artinya, tubuh dan jiwa ini dan kembali yang punya, kembali. Aduh, kita orang kan. Apa itu? Kematian berpindahnya ya menuju. Ini kabar baik bagi kita orang-orang percaya. Berpindah hidup dari dunia menuju ke surga. Tubuh kita ini Tuhan tinggalkan akan menjadi tanah, akan menjadi debu. Tubuh ini akan tertinggal. Kenapa kok tubuh ini nggak ikut naik ke surga? Kenapa nggak boleh kita bawa? Karena di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50, di sana sudah memberitahukan kepada kita bahwa darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Ibrani yang kedua, saudara, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali saja. Dan sesudah itu dihukum. Ayat ini jelas berkata bahwa setelah manusia itu mati, ia akan diadili. Ya. Jadi setelah manusia itu mati, kita akan diadili. Matius 25 ayat
ayat 32 sampai seterusnya mungkin ayat 33 ya. 2 ayat berkata dalam perikop di sana yang mengatakan tentang penghakiman terakhir. Ayat 32 dikatakan begini, saudara. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi jelas, saudaraku, antara domba dan bandot. Nah, kalau di saya masa kecil saya, kambing itu bandot. Ya, antara kambing dan domba, ya, itu akan terpisah, akan dipisahkan. Kita akan terpisah dari mereka. Siapa kambing ini, saudara? Kambing berbicara tentang mereka yang tidak percaya akan Tuhan. Kita dipisahkan dari mereka. Ya, kita ada di sebelah kanannya Allah. Dan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka semua nanti ada di sebelah kirinya Allah. Yang semuanya akan mendapatkan pengadilan, yang akan mendapatkan keadilan dan akan diadili. Nah, setelah kematian, saudaraku, ada yang namanya penghakiman. Terus, orang bingung bertanya, kalau memang nanti ada penghakiman di sana, siapa yang akan menjadi hakimnya? Yang akan menjadi hakim adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Tuhan itulah yang akan mengadili manusia sesuai perbuatan yang kita lakukan. Bukan hanya perbuatan saja, ya, yang akan diadili nanti di sana, tetapi juga ucapan dan perkataan-perkataan kita. Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, karena apa, saudaraku? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Oleh karena itu saya mau mengatakan, saudara, berbahagialah engkau yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena sudah pasti, sudah dijamin, engkau dan saya pasti diselamatkan. Wahyu 14 ayat ke-13, ini poin yang ketiga, berkata begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini berbicara tentang upah, saudaraku. Di sanalah kelak kita akan menerima semua upah atas jerih lelah yang sudah kita kerjakan semasa ada di dunia ini. Nah, kemudian orang bingung bertanya lagi, apa sih upahnya? Apa upah orang percaya kalau nanti kita sudah mati, saudara-saudara? Upahnya adalah Yohanes 14 ayat 2. Apa itu? Berbunyi begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, nggak mungkin aku bohongi kamu, ya. Aku nggak bohongi kalian, sebab aku itu pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti, saudara, bagi orang percaya yang diselamatkan oleh kasih anugerah Allah, merekalah yang akan menjadi anak-anak Allah yang layak tinggal bersama Bapa di sorga, yaitu di rumahnya yang mulia. Dunia adalah tempat sementara bagi kita, Bapak Ibu. Namun sorga adalah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Terus bagaimana dengan mereka yang menolak Yesus? Oh, orang kalau menolak Yesus, Alkitab dengan tandas di sana berkata di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-16 ayat 23. Ya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, ya. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnyalah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Alam maut itulah tempat bagi mereka, orang-orang di luar Kristus. Mereka tidak akan dan tidak pernah akan mendapat bagian dalam rumah Bapa. Tempat mereka adalah alam maut yang penuh penderitaan, dan jangan pernah bermimpi, ya, mereka akan mendapatkan kesempatan lagi untuk diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 tegas berkata, Yesus sendiri yang ngomong, saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu sebenarnya telah melihat Dia. Kalau sekarang ini kita mengenal Yesus, maka sebenarnya kita ini sudah mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Nah, melalui bacaan ini, saudara-saudara, saya mempertegas, jangan pernah ragu mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Jangan pernah malu-malu berkata, jangan pernah malu untuk mengakui Yesus adalah Raja. Dialah Sang Pencipta itu. Banyak orang malu mengikuti Yesus. Banyak orang ragu-ragu untuk Yesus adalah saudara-saudara. Jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Sang Juru Selamat kita. Kematian orang yang tidak percaya bukan hanya perpisahan tubuh dengan jiwa dan roh, tapi juga mereka akan mengalami kematian yang kekal di alam maut. Ada yang tanya kepada saya seperti ini, saudara. Pertanyaannya itu begini. Pak, saya ingin mati saja. Boleh nggak saya bunuh diri?
Dia ngomong seperti itu karena beratnya persoalan hidup yang dia alami, saudara. Jadi dia minta pandangan, kira-kira kalau saya itu mati bunuh diri boleh apa enggak? Saya jawab, saudara, anak Tuhan tidak boleh bunuh diri. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, ya. Di sana jelas, Anda boleh baca nanti. Dilarang kita untuk mati bunuh diri. Baca itu pelan-pelan dan pahami baik-baik. Terus, bila kematian bukan akhir dari sebuah kehidupan, apakah yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Katanya lagi seperti itu, saudara. Jawabnya Yohanes 11 ayat 25. Baca itu. Atau saya bacakan saja begini, saudara. Ketepatan saya juga hafal ayat ini. Ya, dikatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau berpesan kepada saudara sekalian. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dan sebagai orang percaya, jangan takut menghadapi kematian. Ya, siapapun kita, jangan pernah takut menghadapi kematian karena baik hidup atau mati kita adalah miliknya Tuhan. Itu kata Roma 14 ayat yang ke-8, saudara. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan, ya Tuhan, untuk kami menjalani ini. Kami tahu hidup kami bukanlah di dunia ini. Hidup kami adalah tempat kemuliaan yang kekal, rumah Bapa surga. Oleh ya Tuhan, firman ini dalam pikiran dan hati kami. Supaya kami tetap, ya Tuhan Yesus, mempercayakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni umat-umat Tuhan, apabila mereka mencoba untuk beralih meninggalkan Tuhan, karena ragu-ragu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Biarlah kiranya malam ini iman kepercayaan kami kepada Tuhan semakin dikuatkan. Terpujilah namamu Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.